Waktu seakan melesat tanpa rem. Tiba-tiba kita sudah mendekati momen penting lanjutan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mempersiapkan laga krusial di bulan Juni nanti. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Nama-nama dalam laga daftar itu sebagian besar sudah akrab di telinga netizen. Tidak ada sosok baru yang bikin heboh. Tidak ada juga pemain lokal yang sedang naik daun yang tiba-tiba disorot. Tapi jangan salah, meskipun tak ada kejutan mencolok dari sisi nama, daftar ini menyimpan cerita menarik. Ibarat naskah lama yang dibuka kembali, ada 4 nama veteran yang diambil diam mencuri perhatian. Mereka bukan wajah asing, tapi sempat menghilang dari sorotan. Kini mereka kembali bukan dengan keraguan, melainkan dengan semangat baru. Salah satu yang paling menyentuh tentu adalah kembalinya Stefano Lillipali. Sudah lebih dari 2 tahun namanya tak terdengar dalam skuad Merah Putih. Padahal performanya bersama Borneo FC nyaris tak pernah mengecewakan. Di Liga 1 ia konsisten jadi penggerak permainan. Namun sejak era Sintayong, ia seperti terpinggirkan. Warganet sempat bertanya-tanya, kenapa Lillipali yang gacor justru tak dilirik sama sekali. Sementara beberapa pemain lain yang tampil kurang meyakinkan malah rutin dipanggil. Tapi Lillipali tak membalas dengan keluhan. Ia fokus tetap bermain bagus, tetap bekerja keras, dan sekarang pintu itu kembali terbuka. Lalu muncul juga nama Yakub dan Yan Sayuri, si kembar dari tanah Papua yang musim ini tampil menggila bareng Malut United setelah sempat absen dari skuad karena keputusan pelatih sebelumnya. Mereka menjawab dengan performa luar biasa. Hat-trick dari Yakub ke gawang Persis Solo hanya dalam waktu 10 menit. Lalu disusul Yans yang juga mencetak 3 gol ke PSIS Semarang. Keduanya seperti punya janji yang belum tuntas dengan timnas. Kini performa mereka tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bukan sekedar kembar, mereka duet dinamis yang siap mewarnai sayap Garuda. Satu nama lain yang kembali muncul adalah sang ex-kapten Asnawi Mangkualam. Pemain yang dulu begitu erat dengan Sintayong ini sempat dicoret dari daftar Patrick saat awal masa kepelatihannya. Banyak yang menyangka posisi Asnawi sudah digeser, terutama karena persaingannya ketat di sektor bek sayap. Tapi pemain asal Makassar ini tidak tinggal diam. Di Thailand bersama Port FC ia membuktikan kualitasnya. Bermain di luar negeri menempanya fisik, mental, hingga teknik. Dan kini dia datang bukan sebagai mantan andalan, tapi sebagai petarung yang siap merebut tempatnya kembali. Namun pemanggilan ini bukan akhir cerita. Justru ini titik awal pertarungan sesungguhnya. Masuk daftar 32 pemain bukan berarti mereka akan otomatis tampil. Kompetisi di dalam tim ketat. Lini depan sudah diisi nama-nama kuat seperti Romi. Sektor sayap dipenuhi talenta muda dengan kecepatan dan daya dobrak tinggi. Dan posisi bek kanan, jangan lupakan nama-nama seperti Shandy Walsh dan Dean James. Lillipali harus menunjukkan bahwa ia masih bisa jadi jenderal lapangan tengah yang mampu membaca permainan. Jika ia mampu jadi otak serangan dalam latihan, bukan tak mungkin ia kembali menghuni posisi kunci. Asnawi jika bisa tampil solid dalam duel dan mendistribusikan bola dengan akurat, punya peluang untuk kembali mengisi sisi kanan pertahanan. Begitu juga dengan Sayuri bersaudara. Jika Yakob mampu mengulangi aksi dribble maut dan Jens menjaga kestabilan serta visi pemain, mereka layak jadi bagian dari strategi besar Garuda. Namun bisa jadi sebaliknya, mereka mungkin hanya duduk di bangku cadangan atau lebih pahit tidak masuk daftar akhir. Semua keputusan ada di tangan Patrick Kluivert dan tim pelatih yang pasti ingin menyusun skuad berdasarkan kebutuhan taktik, bukan sekedar nostalgia. Tapi tetap aja bro, keberadaan mereka di dalam daftar ini adalah pesan kuat bahwa pemain yang sempat tersisih belum tentu selesai. Bahwa kerja keras, konsistensi, dan kepercayaan diri bisa membawa seseorang kembali ke tempat yang ia rindukan. Kita belum tahu apakah Lillipali akan kembali mencetak gol emosional seperti di Asian Games 2018 atau apakah Asnawi bisa menampilkan permainan gila seperti saat menahan Garnacho. Mungkin juga kita akan melihat duel Yakob Jens menari di sisi lapangan, menciptakan momen-momen magis untuk Merah Putih. Yang jelas saat mereka mengenakan jersey timnas lagi dan menyanyikan Indonesia Raya, itu bukan sekedar penampilan, itu adalah bukti kuat bahwa mereka telah kembali dari kegelapan dan datang bukan untuk menuntut tempat, tapi untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar guys.